Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa imamul mujahidin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli siddiqi wa wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa nabiyyin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana kabar antum malam hari ini? Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Kenikmatan dari mulai kita di alam roh sampai di alam kandungan, di alam dunia, sampai kelak kita akan mendapat kenikmatan yang abadi di surganya Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kembali Allah Ta'ala himpun kita di masjid tempat yang paling Allah cintai. Kita berkumpul dalam satu majlis ilmu yang mengatakan idza marartu biriyadil jannah fartau. Apabila engkau melewati taman-taman surga, maka datangilah taman-taman itu. Maka hakikatnya ketika seorang datang ke majelis ilmu berarti dia datang ke taman-taman surga. Maka sangat senang dan berharap sekali kelak di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala di surga yang sesungguhnya pada hari kiamat. Mari kita mulai dengan meluruskan niat kita semua dengan kehadiran kita dalam rangka tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan. Setelah kita mendapatkan ilmu, hendaklah rasa syukur terhadap ilmu itu, mengamalkan ilmunya. Maka dengan ilmu dan amal, maka ilmu itu menjadi nafi', menjadi manfaat. Jadi kalau ada orang berilmu kok enggak diamalkan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dalam hadis dikatakan dalam doa Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Manfaat di dunia, manfaat sampai di hari kiamat, di hari akhirat. Kemudian kita selalu meluruskan niat dalam rangka mencari ridha Allah, mencari pahala, mencari ampunan, mencari rahmat. Mungkin ada di antara saudara kita yang hari ini beliau tidak hadir, tetapi beliau tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hadir dengan niatnya. Kalau ada saudara kita termasuk di antaranya akhuna Pak Triyono yang sakit ya. Padahal beliau tidak pernah absen dalam kajian hari Jumat, maka walaupun beliau nggak hadir karena uzur sakitnya, maka beliau tetap mendapatkan pahala kajian di hari Jumat. Maka setiap ketidakhadiran kita kok karena uzur syar'i, kita pulang kok belum datang ya. Kita pergi kok belum datang, ataupun kita pergi kok datangnya kemudian terlambat sehingga waktunya nggak sampai ya. Maka kita tetap
mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini sangat istimewa ya, di antara orang yang berilmu tetapi tidak punya harta, maka ketika dia meniatkan hatinya, seandainya dia punya harta seperti fulan bin fulan, maka saya akan melakukan sebagaimana fulan bin fulan. Maka dengan niat tersebut, karena dia punya ilmu, maka niatnya sudah menyampaikan pahala sebagaimana fulan bin fulan mendapatkan harta, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka niat ini urgen, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niat. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan di antara adab dan akhlak dalam bab adab-adab menghadiri pengajian. Ini adab-adab menghadiri majelis ilmu. Ini ada adab-adabnya. Artinya ketika kita melakukan adab-adab ini, maka terjadi keharmonisan dalam majelis. Sehingga terjadi kenyamanan dalam majelis. Adab yang pertama, hendaklah orang yang menghadiri pengajian atau majelis membaguskan penampilannya dan menyiapkan persiapan dengan sebaik-baiknya. Membaguskan penampilannya itu diantaranya juga berpakaian yang pantas. Pantasnya wong ngaji, ya. Orang pengajian nggak usah ngeliat, ya. Ini berarti dia tidak menghargai ilmu. Kalau punya baju yang bagus dipakai, ya. Beli kaos dipakai, ya. Pambi koko dipakai, pakai peci, ya. Kemudian berusaha untuk membuat wangi badannya. Dalam mengaji masjid usahakan ya wis adus. Aja ambune ora enak tekan ning majelis. Lah malah ganggu wong pengajian ya. Liyane fokus ning ilmu, sing sebelah fokus ning ambune gitu. Sehingga gur nutup irung, ternyata sebelah 200 dino ya. Maka dalam majelis ini diantaranya membaguskan pakaian, memakai parfum minyak wangi sehingga nyaman, karena kita ini bermajlis ini sejajar dengan majelisnya para malaikat. Malaikat akan merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Ya, pakaiannya bagus yang pantas, tidak menyalahi syariat, memakai minyak wangi, bersiwak, menggunakan pakaian yang bersih, menyisir rambut, membaguskan sorban atau peci, ya. Jangan sampai kok pengajian rambutnya awut-awutan, ya. Terus pakaiannya sae jangan. Maka ketika kita ini menghormati ilmu, maka kita juga akan mendapatkan faedahnya. Mendapatkan keutamaan ilmu, diantaranya ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita. Allah akan memasukkan ilmu ke dalam hati seseorang yang memang sudah menyiapkan dirinya dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kok pengajian tidak membaguskan dirinya. Sebagaimana kisah seorang alim ketika hendak menyampaikan hadis, maka beliau langsung mengambil jubahnya, mengambil pakaian terbaik, kemudian dia menyampaikan hadis. Karena ini sebuah sebuah perkataan dari Rasulullah SAW, bentuk penghormatan ulama kepada hadis Nabi. Kemudian juga ketika kita baca Quran, diusahakan dengan sebaik-baik keadaan. Orang kalau cendak baca Quran, ya, maka sebaik-baik keadaan. Kita bermajlis ini sebaik-baik keadaan. Kemudian ketika seorang menghadiri majelis,
hendaknya berjalan dengan langkah-langkah yang sedang, ya. Dengan langkah yang sedang, jangan berlari, nunjang-nunjang, gitu ya kalau ngaji masjid ya. Kemudian hendaklah dia itu mengucapkan salam kepada yang dia jumpai, datang, nyalami kayak biasa, kayak kebiasaan kita ini ya. Bagi yang baru datang, nyalami yang sudah datang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dengan salam-salam yang masuk yang disyariatkan, salam. Tidak sampai salamannya menundukkan kepala, bahkan saya menundukkan punggung sampai ruko, tidak boleh. Kalau saya datang salaman biasa aja. Nah, sampai ruko, sampai jangan. Tidak. Adabnya begitu ya, salaman. Dengan mencengkram salaman. Kemudian apabila masuk ke dalam masjid, hendaklah terlebih dahulu sholat sunnah. Ini terkadang kita ini tidak dilakukan ya. Datang ke masjid dulu ini sholat sunnah dulu. Baru nanti nengol lagi nongkrong ngobrol gitu ya. Tokoh nongkrong sholat sunnah gitu ya. Saya datang sholat sunnah dulu gitu ya. Maka ini diantara usaha kita untuk apa? Memuliakan masjid. Sholat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Nah, bagus sekali adab ini ya. Datang sholat dulu. Kecuali tekonnya telat ya. Tekonnya telat, teko jam kurang 5 menit langsung sholat sini ya. Jangan ada. Itu berarti nggak tahu diri ya, nggak tahu diri ya. Dia akan merusak daripada majelis ini yang harusnya dia mementingkan dia sendiri, ternyata dia malah merusak konsentrasi jamaah. Kemudian yang keempat, berusaha duduk dekat dengan guru. Nah, di antara ada bermasjid itu mengelilingi gurunya ya. Ini mengelilingi saya begini. Terus yang datang belakang yang di belakang begitu ya. Ini adab yang baik itu begitu. Kemudian adab tidak menunjuk kepada gurunya dengan tangannya, menunjuknya dengan tangannya, atau mengedipkan atau nuding-nuding gurunya ya, nuding sate, nuding kiyaine. Itu gurunya yang kono ya. Ini adab ya, kita belajar menghormati para ulama, para alim, para guru, para ustadz ya. Makanya bentuknya menunjukkannya dengan seluruh tangan kita. Ustadz Mitun ini budi to, nggak menikah Ustadz Mitun. Nah ya, gitu ya. Oh, lagi Mitun yang ngono, ya. Ustadz Mitun. Ya, ini. Menikah piambak pun Ustadz Mitun menikah. Kadang Jawa ini sudah ngajarkan ya menikah orangnya, kan itu ya. Orang kayak lo wonge, kayak guru sing isi pengajian. Nah, dengan adab nih. Mitun, ini Ustadz Mitun, Ustadz Purbo, Ustadz Tuhan. Mister Ses ya apa namanya? Sopir kelurahan. Kemudian hendaklah ketika orang bermajelis tidak bicara sendiri, ya, ngobrol dewe, terus malah ngerasani gurune, jangan ada. Beduk gurune, udah mau pakaian elek tenan, orang itu ya. Jangan ya, itu namanya merusak majelis. Nanti gurune juga suudon nih, ya, jadi jangan warga orang, gitu. Tiba kita sinau tenan, ada orang ngomong, oke, itu contoh gitu ya. Maka harus dihargai. Ya. Tidak bicara sendiri, kemudian berusaha tidak sibuk dengan HP-nya seumpama ya sudah sekali aja moto itu sekali aja orang terus balas WA. Ini sajane WA karo bojo, ini karo bojo nah ini bahaya nih kadang wani-wani nih ya toh. Kadang karo bojo ini orang ngabari karo bojo-bojonan ngabari. Aku sekarang pengajian loh sayang. Maka ini nggak bagus ya.
Jangan menyibukkan diri terhadap HP. Sudah, kalau moto ya bagian kamera, bagian begitu aja, bagian media. Orang HP motonya aku HP, moto HP jangan. Manfaatnya itu menulis atau merekam, tidak apa-apa. Jadi kalau mau foto ya habis pengajian, foto. Ya. Kemudian adalah dia tidak melangkahi pundak orang. Tetapi dia duduk di mana majlis itu berujung, kecuali gurunya mengizinkan untuk maju ke depan. Jangan sampai wis teko negari pengen ngarep ngelangkai pundake koncone. Sebagaimana ketika ini kita sholat Jumat gitu ya, sholat Jumat tidak boleh kita ini melangkah. Wis tekone ameh qomat ya. Tahu datang di depan jadi ngarep mimbar sholat tahiyatul masjid meneh. Jadi rasana sak masjid iki jane cah opo gitu. Terus teko kali kira entuk unta kowe iki to. Unta itu kamu jam 9:30 to. Lagi entuk unta tekone jam 12 kurang 5 menit ya pada meh qomat. Maka ini termasuk di antara adab yang harus kita lakukan. Kecuali guru mungkin datang, oh silakan nih sebelah sini kosong, maju, boleh ya. Maka adabnya yang datang terakhir ya di punggungnya yang di depan gitu ya. Tidak terus tidak kene padahal apalagi udah datang terakhir dan tengah dewe rane koncone ndak boleh. Ya. Kemudian hendaklah dia tidak membangunkan orang lain dari tempat duduknya. Jadi kalau ada orang yang sudah duduk mungkin nyaman, datang orangnya kene bikin aku mau sih lungo nggak boleh. Bahkan ketika kita bertamu pun jagongan apa ada orang duduk di situ kamu mas biar mas tak boleh nggak boleh. Itu seperti menduduki api neraka ya. Dia itu sesuatu yang haram, tidak boleh mengusir orang kemudian menduduki tempat tinggalnya. Maka seseorang yang duduk di situ lebih berhak untuk duduk kembali. Maka adalah ketika seorang mungkin tetap ingin duduk di satu tempat, kemudian dia mungkin mau ke toilet, maka dia tinggalkan sesuatu, tinggal peci, dan supaya orang nggak duduk di tempat itu. Kalau tinggal dompet atau buat milang gitu. Tinggal peci atau tinggal tas, ngerasi dorasi HP ya, tinggal kamu ke toilet. Maka orang yang duduk itu lebih berhak kembali ke tempatnya, gitu ya. Dalam khutbah Jumat juga demikian ya. Kalau memang dia ingin duduk di situ ya tinggal peci, kemudian dia wudhu balik lagi ke situ. Kemudian tidak pula duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Ya, jadi ada nih, lalu dia duduk di tengah-tengah sendiri, boleh. Nah, kemudian tidak pula duduk di antara dua orang sahabat kecuali dengan izin mereka berdua. Jadi orang duduk begini sudah begini, tahu-tahu kita nyela-nyela di tengah gitu. Langsung biar aku begini ya, ini ya tidak boleh. Itu pasti akan menyakiti hati kedua orang tersebut. Kecuali atas izinnya, mari silakan kita meluaskan gitu ya, meluaskan duduki yang kedua. Nah, lalu apabila mereka berdua melapangkan tempat untuknya, maka dia boleh duduk dan bergabung dengan mereka. Ini di antara adab-adab ketika orang berada dalam majelis. Yang ketujuh, menggunakan sapaan ucapan yang lembut dalam berbicara berakhlak baik dengan temannya dan orang-orang yang hadir dalam majelis. Jangan sampai di majelis itu malah dia bikin sesuatu yang yang aneh-aneh seumpama buat orang itu jadi konsentrasi terbagi. Gojekan, kalau jalan sama kawannya ya. Sama hiti-hitian gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ini akan merusak daripada kemuliaan majelis. Berbicara dengan lemah lembut kepada kawannya. Jangan sampai dia melakukan satu perbuatan yang malah mengganggu konsentrasi ustadznya atau konsentrasi jamaah yang lain.
Ini ketika kita bermajlis, tawajuh, menghadapkan wajahnya ke gurunya, ya, kemudian mendengarkan dengan baik, ya, wajine guyu, wajine ra guyu aja guyu dhewe, ndak kira malah ngedan ya lah. Kalau ada jok begitu ya ketawa bareng. Orang suka mulai teko nganti mulai mesengut gitu. Wah, ini jangan-jangan mulai edan ini. Jadi kalau kita datang dalam masjid itu usahakan yang ramah, yang datang juga murah senyum, yang didatangi juga murah senyum. Jangan datang bersengut dari mulai datang sampai ke pulang. Takutnya ada persangkaan yang tidak dari jamaah. Kemudian diutamakan melaksanakan majelis ilmu di masjid, lebih utama ya. Walaupun juga tidak dilarang untuk mengadakan majelis ilmu di rumah-rumah kaum muslimin. Kemudian mengambil posisi dengan menghadap kiblat sebisa mungkin, dan majelis dibentuk seperti secara melingkar. Itulah sebabnya para penyusun kamus-kamus bahasa berkata bahwa kata halaqah atau majelis ilmu adalah sekelompok orang yang berkumpul secara melingkar. Jadi kalimat halaqah itu memang karena duduknya orang yang baru belajar atau lagi ngaji ini duduknya melingkar. Halaqah dzikir, halaqah artinya orang duduk melingkar dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan sebisa mungkin ya, nanti mubalaghah ya berada di seperti saya begini ya. Terus mustaminya menghadap ke kiblat. Kemudian yang ke-10, tidak apa-apa seorang guru duduk di tempat yang lebih tinggi, jadi atau kursi boleh, boleh ya. Jadi kalau ada guru duduk di kursi, apalagi orang-orang yang hadir banyak. Jadi bukan berarti wah ini gurunya orang sopan nih, dia nih ngisor man kursi dhewe. Tapi kalau dia duduk di kursi lebih tampak terlihat pribadi gurunya atau suaranya bisa lebih terjangkau lebih jauh, maka diperbolehkan, tidak apa-apa. Yang penting duduknya dengan duduk yang sopan ya. Jangan sampai duduknya nggak sopan, kok enggak malah mencederai kehormatannya. Posisi di kursi malah silon yang kursi. Nah, ini nggak pas ini namanya ya toh. Apalagi dia malah jegang neng kursi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan nggak pas. Atau dia mungkin duduk kursinya terus go silon di luar kursinya malah kayak saya baba ya lah. Soalnya jangan duduknya yang bagus, yang sopan. Kemudian membuka pelajaran yang disampaikan dengan syahadat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana pembukaan ketika kita kultum ceramah, gitu. Pertama salam dulu. Kedua memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Paling pendek. Kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ayat Quran, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian bacakan hadis ya boleh. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kemudian amma ba'd, kemudian amma ba'du. Ini diantara adab-adab ketika menyampaikan pelajaran agama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walaupun kita membacakan satu hadis pun harus salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu taala, baru dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya, kemudian diterjemahkan. Ini sebagai adab ketika orang itu berada di depan menyampaikan agama.
Kemudian hendaklah memohonkan rahmat, mendoakan kebaikan bagi gurunya, dan sebisa mungkin membela gurunya bila ada penggunjingan yang diarahkan terhadap gurunya. Namun jika tidak mampu, ia meninggalkan majelis tersebut. Jadi ketika mungkin kalau kita punya guru yang dipandangannya guru ini baik, kok guru kok jelek-jelek, ya, maka kita harus mendebatnya, ya. Atau kalau kita nggak mampu, meninggalkan majelis yang menggunjing guru-guru kita. Jangan sampai kok kita malah ikut-ikutan, malah nimbrung ngelek-ngelek gurune, ya. Ngelek-ngelek ustadznya. Jangan. Kalau kita punya ustadz, punya guru, nggak cuma di sini, mau di tempat yang lain, maka dijaga. Jangan dirasani, didoakan mendapatkan rahmat, didoakan istiqomah, didoakan sehat, sehingga dia bisa beristiqomah dalam menyampaikan agama, menjadi keberkahan dalam hidupnya, hidup kita semua. Hendaklah seorang guru ini, seorang ustadz juga ini, ya, menyampaikan, menjelaskan agama dengan kata-kata yang mudah dipahami, yang jelas penyampaiannya, dengan bahasa-bahasa sesuai dengan keadaan mustami'nya, pendengarnya. Jangan sampai gurune, ustadz, dosen, menyampaikannya dengan gaya-gaya menyampaikan kepada para mahasantri atau para mahasiswa. Sing orang awam, sing ora sekolah ya bingung. Bijane ngomong apa, basane lera Inggris Arab, ora mudeng, ya. Akhirnya dia malah enggak istiqomah dalam pengajian, enggak datang pengajian. Jadi disesuaikan, ya, sesuaikan. Jangan dosen terus ngomongnya serba Inggris kabeh, ya. Kita harus mengaplikasikan Nah, terus aplikasi apa? Oh, aplikasi HP soalnya. Akhirnya malah dengan apa? Tafsirnya yang enggak sesuai dengan keinginan gurunya. Harus disampaikan sesuai dengan kemampuan daripada mustami'nya. Kemudian seorang guru hendaklah tidak membuat orang-orang yang hadir menjadi bosan. Tidak boleh membentak mereka dan tidak apa-apa sekali menutup majelis dengan cerita atau kisah yang bagus, yang menarik, kisah-kisah. Jadi membuat orang datang majelis itu ora bosan. Ngajinya suka mulai awal sampai akhir, apa jenenge glujur wae to. Akhirnya orang males teko pengajian. Tidak apa namanya, dalam penyampaian itu fokus pada bukunya saja, ya. Tidak menyapa kanan kirinya, sehingga orang itu merasa kurang apa ya, kurang harmoni, kurang sejuk saja di majelis ini, nggak enak, kayak nggak dikenal sama gurunya. Di akhir majelis hendaklah tidak lupa membaca doa kafaratul majelis. Ya, doanya apa? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majelis. Kemudian meninggalkan perdebatan, pertikaian, perbincangan yang tidak memiliki faedah dalam majelis. Jangan sampai dia bertanya dalam rangka untuk menghinakan gurunya, atau untuk mendebat gurunya, untuk merendahkan gurunya di hadapan orang lain. Banyak orang sebenarnya sudah tahu, tapi dia ingin ngetes gurunya seberapa kemampuan ilmunya, kemudian dia tanya di debat, akhirnya orang jadi ini acaranya pengajian, acara debat kusir, ya, artinya debat yang tidak ada akhirnya. Kemudian tidak bersikap angkuh terhadap majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin. Maka masih ilmu ini masih yang boleh dihadiri oleh siapapun, baik orang yang kaya, baik orang yang miskin. Jangan sampai kita ini membeda-bedakan. Karena semarat isor tangga kono semarat sih, ya, gitu. Jangan. Tetap boleh duduk di depan sini sesuai dengan kehadirannya.
Kalau datangnya awal ya lebih di depan daripada orang yang datang akhir walaupun dia seorang pejabat, orang kaya, sugih langsung ustadz, monggo Pak Haji sebelah kula mawon. Enggak usah ya. Nanti akan membuat apa? Kesenjangan. Jadi kan sekarang ini musimnya nih ya. Sing sugih-sugih ning gue ning gurine kiai-kiaine atau iki juragan bis, iki bakul jengkol, iki bakul apa? Semuanya di belakang ini tidak. Rakyat jelata nih sore kabeh. Ini yang membeda-bedakan. Tidak usah begitu ya, tidak usah. Seolah-olah agama ini membuat klaster-klaster ya. Ini agama ini kemuliaan seseorang bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, tapi karena apa? Karena ketakwaan kepada Allah. Walaupun dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi kalau takwa, maka dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib memuliakannya karena Allah telah memuliakan dirinya. Jadi memuliakan orang itu jangan karena dia orang kaya, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian seorang berusaha menyimak secara seksama penyampaian daripada guru, sama dengarkan sampai selesai dulu. Kalau tidak ada kurang paham baru ditanyakan. Waspada terhadap sikap orang yang sok berilmu. Nah, jadi ketika kita ini belajar agama, ya, namanya belajar itu berarti dia menerima, bukan terus malah kula nggih pun ngerti Pak Guru rasa ngono ya. Ora gurune ra di minder no ya lah, minder. Ora geteko no, wah sampai kuwi meneh ngono. Lah gurune sesuk ora teko. Nah, sesuk enggak datang. Mula kan itu tekan lapangan meneh. Oh, betul lapangannya betul to. Nah, ini namanya penyampaian ya berulang-ulang, ya pindah-pindah. Jangankan ustadz desa, ustadz nasional pun, ustadz Sawi bahasa lama seumpama judulnya ceramahnya itu istrimu bukan bidadari, ya. Ya sudah, mau nyampe kene istri bukan bidadari ya terus judulnya begitu dibawa terus, namanya safari dakwah. Terus salahmu dewe melu terus ya, salahnya sendiri. Kene melu, barasar menurutnya ustadz ya sini ya podo, judulnya podo, panjalo beda, begitu ya. Nah penyampaian itu begitu, namanya penyampaian berulang-ulang. Tidak semua ya sampai kudu beda kok ngarutkan buri, angel ngono kuwi tidak bisa. Nah, maka sesuai dengan kemampuannya. Maka semakin diulang-ulang semakin orang yang mendengarkan itu semakin paham, malah semakin ngerti. Jadi jangan sampai ketika kita ini hadir dalam satu majelis itu sudah ngepal gurunya ya, sudah ngepal ustadznya, jangan. Bisa jadi kita akan mendapatkan ilmu yang baru dari guru tersebut. Atau guru ini menyampaikan masalah tentang hadis innamal a'malu binniyati. Olah kuwi meneh. Bisa jadi dia mendapatkan ilmu yang baru dari penyampaian para guru. Mau diulang-ulang tidak masalah, mau diulang 100 kali tidak apa-apa, itu ilmu. Bagaimana tentang masalah sholat? Memang sholat itu diulang-ulang. Masa takbir lah ngene padha. Ya emang ngono ilmune ngono kuwi, nek ora ngono berarti bid'ah namanya toh. Namanya agama itu apa? Agama itu berulang-ulang begitu. Ora nek ajaran agama anyar ora enek ya. Kuwi aku pengen cara sholat sing anyar ora enek. Cara Nabi dari mulai zaman dulu sampai sekarang ya begitu, tidak berubah. Jadi agama ini nggak ada yang baru. Agama ini berulang-ulang sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada orang kok aku pengen ajaran baru, cuma sesat malah Hamadiyah namanya itu Nabi ini anyar malah Nabinya baru, Nabinya Mirza Ghulam Ahmad, tidak mengaku Nabi Muhammad SAW. Nabinya selawe malah Nabinya 6 likur atau sesuk tambah 7 likur meneh itu, maka sesat. Maka kita dalam belajar agama ya
diulang-ulang enggak masalah. Ya. Tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Artinya tidak sampai menyia-nyiakan umur kita. Orang yang menyia-nyiakan umur itu ketika orang itu malah nggak datang pengajian, itu menyia-nyiakan umur namanya. Walaupun ketika pengajian yang dibahas gimana, ya udah apa-apa, itu lebih baik dia datang pengajian daripada nggak datang. Kalau nggak datang, apa yang dilakukan? Mesti hal yang tidak berkaitan tentang agama, dunia, HP, kerja, begitu yang akan dia lakukan. Kalau dalam majlis ini sudah duduknya bersama para malaikat, didoakan malaikat, mendapat rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dapat ilmu yang baru dari penyampaian, dapat pahala silaturahmi dan masih banyak teman dalam masjid ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih, kita dapatkan. Maka kalau kita malas pun, dalam keadaan malas pun datang ke pengajian, insya Allah malasnya hilang. Ya. Tapi kalau diturut-turuti, ya penak ya mereka turu wes sesuk kerjane begitu. Tapi kalau kita nuruti malas, ya sudah, kita rugi. Ya. Karena waktu itu terus habis ya. Ibaratnya kita keluar modal, ini ngeratu hasil. Ya. Modalnya ditokne entek, umurnya entek, ini tidak dapat pemasukan. Maka ketika orang itu menghadiri masjid, berarti dia mendapatkan pemasukan, pahala majlis, pahala mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Maka ini yang dirahmati Allah, di antara adab-adab bermajlis, insya Allah untuk pertemuan yang akan datang pada pada Jumat yang ketiga, kita akan kembali melanjutkan tentang adab-adab yang lain. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.